Selamat datang di channel No Life King. Selamat menonton. Chapter 48 Mandi. Sekali lagi, izinkan aku mengucapkan terima kasih dan secara resmi memperkenalkan diri. Aku adalah penguasa Winberg, Ranzel Forde Winberg. Untuk menghilangkan kutukan yang diberikan padaku, aku berterima kasih. Juga, seperti sebelumnya, panggil saja aku Ranze. Terima kasih banyak. Saat ini, aku berada di ruang audiensi dan semua orang menundukkan kepala kepadaku. Tidak apa-apa, jadi, tolong angkat kepala kalian. Di bumi, tidak ada yang menundukkan kepala kepadaku dalam rasa terima kasih, jadi aku akhirnya merasa buruk. Kamu mengatakan itu, tetapi apakah kamu tahu Seichi? Kamu menyelamatkanku, seorang raja, kamu tahu. Mungkin itu masalahnya, tapi tolong hentikan. Aku akan mati secara mental. Seburuk itukah? Karena entah bagaimana mereka mengerti betapa putus asanya aku, semua orang mengangkat kepala untukku. Dan kali ini, dengan ekspresi yang sedikit serius, Ranze-san berkata, namun, aku wajib setidaknya memberikan semacam hadiah kepadamu. Tetapi seperti yang kukatakan, aku tidak terlalu. Mendengar aku mengulangi perkataanku sendiri, Ranze-san tersenyum masam. Yah, aku mengerti bahwa kamu melakukannya dengan niat baik. Namun, tidak melakukan apa-apa dan hanya mengatakan oke, selamat tinggal ketika raja suatu negara telah diselamatkan adalah tidak pantas. Itulah sebabnya Seichi, kamu dapat meminta sesuatu yang kamu inginkan. Jika itu dalam kekuatanku, aku akan memberikanmu apapun yang kamu inginkan. Itulah hasil dari tindakanmu. Petik 2. Aku tidak tahu bagaimana membalas kata-kata Ranze-san. Aku tidak benar-benar memahaminya dengan baik, tetapi seorang kepala negara harus menjaga penampilan, jadi mempertimbangkan itu, untuk kenyamananku sendiri itu sedikit. Ketika aku berpikir tentang bagaimana menghadapi situasi ini, aku tiba-tiba teringat sesuatu. Kalau begitu, ada satu hal. Tentu, apa itu? Tolong bantu aku dengan melatih sihir dan skillku. Selain aku, semua orang memiringkan kepala dengan bingung atas permintaanku. Mungkin terdengar aneh, tapi, yang benar adalah aku tidak bisa menangani sihir atau skillku dengan baik. Untuk lebih spesifik, aku tidak bisa secara tepat menyesuaikan kekuatan, aku berada di bawah kendali keterampilan dan sihirku, dan jadi, dalam hal apapun, aku tidak dapat menggunakannya dengan baik sama sekali. Itu sebabnya, karena kebetulan ada beberapa ahli di bidangnya di sini, alangkah baiknya jika mereka bisa mengajariku atau begitu yang aku pikir. Aku tidak berpikir itu tidak bisa dihindari di mana pidatoku secara bertahap kehilangan momentumnya menjelang akhir. Bagaimanapun, semua orang menatapku dengan ekspresi tercengang di wajah mereka. Sebagai contoh, meskipun Luz tidak bisa menggunakan skill serangan apapun, aku pikir dia masih bisa mengajariku teknik gerakan tubuhnya, tapi, lagi pula, dia dikenal sebagai kekuatan tempur terbesar di negara ini, jadi mungkin itu tidak diizinkan bukan? Adalah apa yang aku pikirkan dengan gelisah. Shishu, kamu masih berusaha untuk menjadi lebih kuat, aku menghormatinya. Dorongan Seichi-kun untuk memperbaiki dirinya sangat mengesankan. Mampu menggunakan sihir pada tingkat seperti itu, namun masih belum puas, aku masih harus menempuh jalan panjang. Mereka memiliki kesan positif yang tidak perlu dari apa yang aku katakan. Meskipun aku baru saja menyatakan kebenaran. Reaksi mereka sangat baik sehingga aku merasa konyol karena khawatir. Kemudian, Ranze-san memanggil Florio-san dan Luz. Florio, Luz, kalian berdua akan membantu Seichi dalam pelatihannya. Itu akan menjadi stimulasi yang baik untuk kalian berdua juga. Ya, sesuai keinginanmu. Untunglah aku mendapat oke. Tidak, aku senang tentang itu, tetapi kamu tahu, kekhawatiranku benar-benar berakhir sebagai kecemasan yang tidak perlu. Kali ini akulah yang tercengang, sehingga kedua saudara kandung di depanku, Florio-san dan Luz mendekatiku. Shishu, aku juga ingin belajar bersama denganmu jadi aku akan mengurusmu. Aku tertarik pada sihir anehmu. Sihir yang menghilangkan kutukan pada yang mulia tampaknya merupakan sihir yang unik yang tidak bisa aku maupun orang lain tiru, tapi, meski begitu, ini bisa menjadi stimulus yang baik untuk sihirku. Aku akan berada dalam perawatanmu. Petik 2. Iya. Jadi, aku dapat menemukan guru yang diperlukan untuk membantuku belajar mengelola kekuatanku. Yosh.
Kalau begitu, kesampingkan hal-hal formal untuk saat ini, Seiichi. Kamu harus menikmati berendam di sini. Pada proposal tiba-tiba Ranze-san, aku mengeluarkan suara yang terdengar bodoh. Bagaimanapun juga, kota ini tidak memiliki pemandian umum. Seiichi, kamu belum mandi satu kali pun sejak kamu datang ke sini, kan? Iya, tentu saja, apalagi sejak aku tiba di kota ini, aku belum punya kesempatan untuk mandi sejak aku datang ke dunia ini. Dengan kata-kata itu saja, aku sangat kotor, tapi aku bisa bersihkan diriku dengan sihir. Tapi itu tidak memberikan rasa menyegarkan dari mandi, dan itu cukup disesalkan. Yah, jangan berpikir terlalu keras tentang itu. Masuk saja. Meskipun aku khawatir sejenak tentang bagaimana rambutku yang berwarna hitam, aku menyadari itu sudah agak terlambat karena aku baru ingat bahwa ketika Rurune berubah menjadi bentuk manusia, aku sudah melepas jubahku. Dan sebagainya. Kalau begitu, aku akan menerima tawaranmu. Jadi aku memutuskan untuk mandi. Maksudku, jika kamu orang Jepang, kamu akan memahaminya, kan? Bagaimanapun, mandi adalah yang terbaik. Setelah itu, pembicaraan berubah menjadi masalah mandi, dan dia secara pribadi membimbingku ke tempat itu. Ruang ganti sudah seukuran pemandian umum di bumi, jadi sementara aku sedang kewalahan oleh kelapangan dan kebesarannya, Ranze-san dengan cepat menanggalkan pakaiannya dan pergi ke kamar mandi. Aku juga buru-buru melepas pakaianku, dan memasukkan kakiku ke bak mandi. Ketika aku masuk, aku terkejut dengan keindahannya. Tentu saja, ada patung seperti Merlion, dari mana air mengalir keluar, dan ada air mancur di bak mandi juga. Melihat sekeliling, aku melihat jet bat dan pemandian listrik berada di sana seperti biasa, sesuatu yang juga dapat ditemukan di rumah pemandian umum di bumi, itu kemungkinan telah diciptakan dengan sihir, sihir itu benar-benar serbaguna bukan? Saat aku secara tak sengaja terkejut, Ranze-san datang. Oh, jangan hanya berdiri di sana menatap, cepat dan masuk. Melihat Ranze-san tiba-tiba berhenti dan matanya terbuka lebar karena terkejut, aku memiringkan kepalaku dengan bingung. Kakakmu punya hal yang sangat bagus. Di mana sih yang kamu lihat? Aku dengan cepat menutupi bagian bawahku. Meskipun aku berharap dia akan berbicara tentang mata dan rambut hitamku. Tepat ketika aku memperlihatkan sisi bodoh diriku padanya dengan menutupi bagian bawahku saat kami telanjang, Ranze-san mengangguk dengan ekspresi yakin. Begitu, dengan alat yang luar biasa di gudang senjatamu, tidak heran kamu populer, ini adalah pertama kalinya aku melihat sesuatu sekelas kamu. Itu salah. Mengesampingkan masalah aku menjadi populer atau tidak, itu pasti salah. Aku bukan maniak dari guild, aku tidak akan menunjukkannya seolah itu adalah tindakan alami bukan. Sementara aku memanas sebelum memasuki bak mandi karena merasa malu, Ranze-san menertawakannya dengan, maafkan aku, sebelum masuk ke bak mandi. Sebelum memasuki kamar mandi, aku menuangkan air ke atas diriku, menghapus rasa maluku sebelum aku masuk. Ini terasa sangat enak. Kenapa ya? Ketika kamu memasuki bak mandi, itu berakhir dengan mengatakan secara refleksif. Hei, Seiichi, sepertinya kamu cukup akrab dengan pemandian. Di benua ini, biasanya hanya para bangsawan dan keluarga kerajaan yang mandi. Apakah berbeda di negara-negara timur? Ya, sepertinya begitu, kurasa. Maaf untuk setiap negara di timur. Aku mengatakan kepadanya beberapa kebiasaan acak. Tapi, hal tentang aku yang terbiasa mandi, mungkin karena aku orang Jepang. Negara-negara asing di bumi tampaknya tidak memiliki kebiasaan berendam, tetapi tampaknya tidak demikian di dunia ini. Ketika kamu sibuk, aku pikir shower baik-baik saja, tetapi ketika lelah karena bekerja keras, maka berendam dalam air panas adalah cara yang tepat untuk melakukannya. Mandi adalah yang terbaik. Karena pemandiannya begitu nyaman, otot-otot wajahku menjadi sangat lemah, dan pada saat itu Ranze-san berkata dengan wajah serius. Kamu tahu, aku, suatu hari, bukan hanya di kota ini, tetapi bahkan di banyak kota dan desa di negara ini, aku ingin membangun pemandian umum. Tidak hanya di negara ini. Aku ingin membuat semua jenis orang-orang tahu bahwa ada hal yang luar biasa. Tidak masalah dari negara atau ras mana mereka berasal. Namun, dengan semua perang tak berguna ini saat ini, aku tidak punya waktu itu, dan cukup memalukan, aku tidak punya uang juga.
Petik 2. Petik 2, meski begitu, aku bermimpi suatu hari nanti, orang-orang dari semua jenis negara bisa berhenti berperang, dan mandi bersama sambil telanjang, seperti ini. Petik 2, kamu bisa menyebutku seorang idealis, atau pemimpi, atau apapun. Tapi apa yang salah dengan membicarakan mimpiku? Ini bukan tentang apakah kamu bisa mewujudkannya, tetapi hanya dengan bermimpi, kamu dapat berusaha untuk bergerak, bahkan hanya sedikit, ke arah itu. Bagaimanapun juga, kamu hanya bisa hidup sekali. Sembrono, tidak, mungkin seperti itu. Kamu akan menyesal jika kamu tidak bermimpikan. Petik 2. Ranzesan tertawa ketika dia berkata begitu. Aku bertindak benar-benar keluar dari karakterku di sana, seperti yang diharapkan, mandi itu luar biasa. Mereka bahkan dapat mengungkapkan perasaanmu yang sebenarnya, ya, aku juga agak bermasalah dan ingin mengeluh sedikit saja, lupakan saja. Kepada Ranzesan yang mengatakan itu yang terdengar agak kesepian, aku menjawab. Undang aku untuk mandi lagi kapan-kapan. Pada waktu itu, aku akan mencoba mengundang beberapa kenalanku dari guild juga. Ranzesan yang terpana dengan apa yang kukatakan. Ya, akhirnya tersenyum di bagian paling akhir. Petik 2, tanda pisah 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 tanda pisah. Zakir Guilford sedang berjalan di Kastil Caesar dengan ekspresi galak di wajahnya. Kemudian, orang-orang dengan baju besi mewah tidak seperti yang dikenakan Zakir datang dari arah yang berlawanan. Melihat itu, kerutan Zakir semakin dalam. Lambat laun, jarak antara Zakir dan para pria itu berkurang, sampai kepala kelompok pria itu memperhatikan Zakir. Pria itu memiliki rambut pirang gelap, dan mata merahnya mengeluarkan tatapan jijik. Meskipun dia memiliki wajah yang tampan, kepribadiannya yang mengerikan keluar dari dirinya, dan dia memiliki ekspresi yang konstan seolah-olah memandang rendah orang. Oh, bukankah ini Zakir Kun yang terkuat di negara ini? Petik 2, Zakir mencoba melakukan anggukan ringan dan melewatinya, tetapi sekelompok pria berjalan ke jalannya dan memblokirnya. Kenapa dingin sekali? Bukankah kamu dan aku adalah kawan? Apa itu? Zakir merasa jijik di dalam. Pemimpin unit pertama kerajaan Kaiser, Aureus Venture. Itulah nama pria itu, yang bertarung dengan Zakir setiap kali sesuatu terjadi. Tidak, aku tidak punya urusan denganmu atau apapun, tapi, aku sudah mendengar desas-desus. Dari semua hal, bahwa Hisin, Deat Smoke, menargetkan Yang Mulia. Petik 2, selanjutnya, tanpa bisa menangkap Sien Asap Maut kamu membiarkannya melarikan diri, ya ampun, Raja Pedang nampaknya sudah jatuh jauh. Petik 2, mendengar kata-kata Aureus, para lelaki lain mencibir. Mengabaikan orang-orang itu, Zakir sekali lagi mencoba untuk menjauh dari mereka, tetapi Aureus menarik bahu Zakir dan berbisik di telinganya. Itulah yang terjadi ketika orang-orang sepertimu yang adalah rakyat jelata menyombongkan dirimu sendiri. Di tempat pertama, divisi keduamu terdiri dari rakyat jelata, hanyalah bidak yang dimaksudkan untuk dikirim untuk melenyapkan musuh sebelum kita masuk untuk menghancurkan mereka. Petik 2, yah, aku lebih suka tidak membereskan kekacauanmu ketika kamu melakukannya dengan buruk. Cobalah yang terbaik untuk tidak membuat marah Yang Mulia. Jika kalian semua menghilang, maka itu akan merepotkan bagi kita, bukan? Fuhaha. Petik 2, tidak peduli seberapa banyak dia dihina, Zakir melanjutkannya dengan ekspresi datar, bahkan tidak menggerakkan alis. Terganggu oleh sikap itu, Aureus mendecakkan lidahnya keras dan mendorong Zakir menjauh. Sungguh orang yang membosankan, kita akan pergi, kalian. Ya Pak, pada akhirnya, yang dilakukan Aureus adalah bertengkar sebanyak mungkin dengan Zakir sebelum dia pergi. Satu-satunya orang yang tersisa, Zakir, bersandar di dinding dan bergumam pelan. Pedangku ini, apa kira-kira itu digunakan untuk melindungi? Tidak peduli berapa banyak dia menatap tangannya, jawabannya tidak tertulis di sana. Dan kemudian, kata-kata dari Sien Asap Maut, yang lolos sekali lagi datang kepadanya. Seperti yang dia katakan, untuk merasakan kegembiraan karena membunuh orang lain, itu kacau, untuk memelihara kehidupan itu 100 kali lebih sulit. Zakir adalah seseorang, yang tidak bisa berbuat apa-apa selain memegang pedang.
Melalui itu, ia mampu menyelamatkan banyak orang. Tetapi dia menyadari, bahwa untuk menyelamatkan satu, dia hanya akan dapat melakukannya dengan membunuh yang lain. Dan saat ini, alasan keberadaannya sedang runtuh. Pion, ya, itu memiliki makna yang berbeda dari apa yang dimaksud Aureus, tetapi tetap saja, itu menembus dalam ke dalam hatinya. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda hubung tanda pisah 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 tanda pisah. Aku, Takamiya Souta, dan semua orang dari kelasku, menghabiskan hari-hari kami di Akademi Sihir Barbador, berlatih untuk menaklukkan Raja Iblis. Sementara Zakir-san tidak tahu, murid-murid lain dengan sewenang-wenang memutuskan itu sendiri dan kemudian bersama dengan lelaki tua berjubah itu, jika aku ingat dengan benar, namanya Helio. Mereka bernegosiasi dengan dia. Sebagai hasilnya, kami dikirim ke Akademi Sihir ini, mempelajari segala macam sihir, dan menerima pelatihan pedang. Aku tidak terlalu peduli dengan itu, tapi sepertinya yang lain tidak senang dengan latihan dasar Zakir-san, dan karena stres yang menumpuk, mereka berlari liar. Dan saat ini aku berada di tengah-tengah diskusi tentang berada di akademi, dengan teman masa kecilku Araki Kenji dan Kanazuki Karen Senpai kami bertiga, di halaman akademi. Kanazuki Senpai, apakah kamu pikir baik-baik saja bagi kita untuk melanjutkannya seperti ini? Ketika aku bertanya itu, aku bisa langsung tahu dari melihat wajah Kanazuki Senpai, bahwa dia tidak berpikir itu baik-baik saja. Adapun alasan mengapa diskusi ini diadakan. Jika kita melanjutkannya seperti ini, kita akan sepenuhnya terisolasi dari akademi. Ya, sejak hari tertentu, hubungan dengan siswa yang terdaftar sebelumnya semakin memburuk. Alasannya adalah arogansi para pahlawan dari sisi kita. Siapa yang menjadi penyebab situasi ini? Itu kesalahan orang-orang yang berada di kelas yang sama dengan Seiichi, Aoyama dan yang lainnya. Praktis Kenji meludahkan kata-kata itu, tetapi Kanazuki Senpai dengan tenang menggelengkan kepalanya. Memang benar bahwa mereka mungkin menjadi salah satu penyebabnya, tetapi penyebab utama itu adalah sesuatu yang lain. Itu adalah, oh, kalian di sana, apa yang kalian lakukan di sana? Tiba-tiba sebuah suara menyela kami. Kami semua memalingkan mata kami pada saat yang sama ke arah suara dan melihat 3 orang berdiri di sana. Kisaragi Masaya, Kanazuki Senpai bergumam jengkel. Hanya dari melihatnya berperilaku seperti itu, aku mengerti segalanya. Bahwa 3 orang ini, adalah penyebab utama yang Kanazuki Senpai bicarakan. Tolong jangan melotot seperti itu, Kanazuki-san. Itu membuat kecantikanmu sia-sia, kamu tahu. Orang yang mengatakan peringatan sembrono itu tanpa ragu-ragu, adalah Kisaragi Masaya. Seorang siswa tahun ketiga, seperti Kanazuki Senpai, dan pemimpin grup idol yang berkembang tidak hanya di Jepang, tetapi secara global. Sebenarnya, Kisaragi Senpai, dengan rambut coklatnya yang halus, dan wajahnya yang terlihat manis, dapat terus memikat banyak wanita. Dan yang terpenting, dia adalah mantan kapten klub sepak bola. Jika aku ingat dengan benar, ia menyerahkan posisinya kepada Aoyama dan keluar dari klub, dengan alasan bahwa waktu untuk bermain-main akan lebih pendek atau sesuatu yang bodoh seperti itu. Jadi, apa yang kalian bicarakan? Kami juga ingin bergabung. Ini bukan urusanmu bajingan. Wah, menakutkan. Tapi, memaksa gadis yang begitu galak untuk tunduk juga menyenangkan. Yang dipelototi oleh Kanazuki Senpai dan menunjukkan senyum buas, adalah Oyama Tsuyoshi. Dengan kulit kecoklatan, kulit mocha dan rambut merah ditata dalam mohichan yang lembut. Dulunya dia dari klub boxing seperti Kenji, tetapi dia juga memberikan alasan acak dan berhenti hadir. Memiliki kelompok idola yang sama dengan Kisaragi Senpai, keliarannya yang meluap-luap tampaknya cukup populer di kalangan siswa perempuan. Dari belakang Oyama Senpai, seorang pria dengan gaya rambut seperti host muncul. Tsuyoshi, jangan menakuti gadis seperti itu, sesuatu yang baik-baik saja, oke? Lihat, dia benar-benar takut di sana. Yang memuntahkan kalimat yang membuat Kanazuki Senpai jijik adalah Tafurento. Tatanan rambut pirang panjang yang sangat mencolok itu sangat menyebalkan. Wajahnya seperti yang lainnya dalam grup idola Kisaragi Senpai, tampan. Tetapi aku belum pernah mendengar hal baik tentang dia dari teman-teman perempuanku, tapi, itu berlaku untuk semua orang yang berdiri di depanku. Di depan mereka bertiga, Kanazuki Senpai menatap mereka dengan mata dingin.
Tapi, seakan dia tidak keberatan dengan itu, Kisaragi Senpai terus berbicara. Sekarang, jangan terlalu berhati-hati. Kami hanya datang ke sini karena rasa penasaran murni. Dengar, jika kamu tidak memberitahuku, maka aku mungkin akan menimbulkan masalah, oke? Jika yang terburuk di antara kelompok perempuan adalah Nojima dan teman-temannya, maka di antara kelompok laki-laki pasti orang-orang ini. Dan yang terkait dengan mereka, telah menjadi teman sekelas Seiichi Aoyama. Kelompok Nojima memiliki banyak rumor buruk di sekitar mereka di bumi, tetapi karena mereka datang ke akademi ini, mereka belum menimbulkan masalah. Yang terpenting, jika kamu berbicara dengan mereka, mereka cukup baik sehingga rumor itu tampak seperti kebohongan. Mendengar kata-kata Kisaragi Senpai, Kanazuki Senpai memiliki ekspresi pahit di wajahnya sejenak, tetapi dengan cepat berubah kembali, dan dia langsung menjawab. Kalau begitu, bisakah kita bicara tentang alasan mengapa kita terisolasi di akademi ini? Oh, jadi hanya itu saja. Mendengar apa yang dikatakan Kanazuki Senpai, Kisaragi Senpai mengeluarkan suara yang terdengar bosan. Itu jelas karena kita. Dan kemudian, dia menunjukkan kelompoknya seolah-olah itu sudah jelas. Katamu kita terisolasi, tapi lelaki tua itu, Helio-san ya. Ketika dia menyatakan kondisinya, selain menempelkan gelang ini pada kita, ada satu syarat lagi. Apa? Seperti berkata, dia ingin kita memamerkan kekuatan kita para pahlawan. Itu, tentu saja, itu adalah sesuatu yang dia katakan. Tapi, selain melengkapi kami dengan gelang, seharusnya tidak ada kondisi lain yang harus kami penuhi. Yah, aku juga tidak terlalu mengerti arti dari gelang ini. Lebih jauh lagi, jangan bicara tentang sekolah, bahkan di dunia ini, bisa mengendalikan dua atribut saja sudah luar biasa. Namun, kita bisa menggunakan 4, kamu tahu. Lihat, kekuatan spesial inilah yang membedakan kita dari mereka. Bahkan sihir yang diajarkan di kelas, dengan hanya sedikit latihan, kami belajar menggunakannya dengan santai. Petik 2. Ya, aku telah melakukan sejumlah pertarungan pura-pura, tapi, bukankah mereka terlalu seperti kentang goreng kecil? Ini benar-benar lucu. Kalau begini, mengalahkan Raja Iblis akan sangat mudah. Juga, Helio-san bahkan mengatakannya. Beastman dan demi-human dan sejenisnya adalah makhluk hidup yang lebih rendah. Terutama iblis, mereka adalah pengikut Raja Iblis, jadi hidup mereka tidak berharga apa-apa, katanya. Meski begitu, apa yang kalian semua lakukan terlalu berlebihan. Kenji, yang kesal dengan apa yang dikatakan seniornya, berteriak. Pada akhir-akhir ini, para pahlawan mulai mengembangkan kecenderungan untuk memandang rendah orang-orang di sekitar mereka, dan dengan memperoleh kekuatan yang tidak terpikirkan di bumi juga, pola pikir diskriminasi yang parah telah mulai tumbuh. Bukannya kita telah langsung melihat para senior melakukan sesuatu, tetapi kita telah melihat Aoyama dan teman-temannya menyerang siswa yang terdaftar dan menghentikan mereka. Dari apa yang aku dengar, ada seorang pria yang mencoba mengambil keuntungan dari seorang gadis dengan memamerkan kekuatannya. Untungnya, situasinya tidak berubah menjadi lebih buruk. Para senior yang kesal pada Kenji memiliki wajah yang tidak tertarik. Hah? Apa yang kamu katakan? Kita adalah pahlawan, kamu tahu. Jelas, tidak masalah apapun yang kita lakukan. Bagaimanapun, kita akan berjuang untuk menyelamatkan dunia. Kenji, jika kamu terlalu sombong, aku akan menghancurkanmu, mengerti? Sangat dingin, sebenarnya, gairah itu sangat menyebalkan. Oh, sungguh, suasana yang eksplosif. Tapi, Kanazuki Senpai memotong atmosfer itu. Terserah. Kenji, Souta, ayo pergi. Tidak, tapi, tidak apa-apa. Dipanggil dengan kuat oleh Kanazuki Senpai, Kenji merasa enggan tetapi mundur. Jadi, ketika kami melewati Kisaragi Senpai dan teman-temannya, Kisaragi Senpai berkata cukup keras sehingga kami bisa mendengarnya. Bukankah wajar kalau yang lemah patuh pada yang kuat? Bahkan di masyarakat bumi, orang-orang ditendang, digunakan, atau dihancurkan. Karena itulah kita, yang kuat, hanya menggunakan hak istimewa itu. Mengapa kamu tidak bisa memahami itu? Kanazuki Senpai mengabaikan suara itu, dan bersama kami, berjalan kembali ke gedung akademi. Chapter 49 Lomba Seni Kiarasuti. Setelah menyelamatkan Ranzesan dan pelatihan skill dan sihir akan diawasi oleh Luz dan yang lainnya, 1 bulan telah berlalu.
Selama 1 bulan itu, aku menghabiskan waktu aku berbelanja dengan Saria dan Al, dan melakukan permintaan pencarian dan permintaan penaklukan mudah seperti penaklukan slime. Saria dan Al tidak diberitahu tentang peristiwa di dalam istana kerajaan. Lagi pula aku berjanji untuk tidak melakukannya. Tetapi aku mengatakan kepada mereka bahwa, sebagai hadiah untuk memenangkan Piala Royal Capital, aku mendapatkan bantuan untuk melatih skill dan sihirku. Dalam hal ini, untuk beberapa alasan, Al memiliki ekspresi muram. Saria juga memiliki ekspresi yang rumit. Aku bertanya-tanya ada apa. Rurune, yang tidak kembali ke bentuk keledainya sejak itu, sering mencoba berbagai makanan dari warung pinggir jalan sambil berjalan bersamaku, meskipun tidak perlu khawatir tentang uang, nafsu makan Rurune luar biasa. Dia dapat dengan mudah makan 2 kali lipat dari aku. Lagi pula, meskipun aku melewati setiap hari dengan hati yang senang, karena urusan tertentu hari ini, aku harus keluar. Itu adalah saat kompetisi seni Kiarasuti. Karena Clay dan Mei sama-sama berpartisipasi dalam kompetisi, aku harus memeriksanya. Ketika aku memberi tahu Saria, Al, dan Rurune, mereka bertiga mengatakan mereka akan ikut, jadi kita sekarang menuju ke tempat lomba bersama. Melukis ya, itu adalah dunia yang aku tidak mengerti. Altria, yang menggenggam tangannya di belakang kepalanya, menggerutu. Aku mungkin juga tidak terlalu memahaminya. Bagaimana denganmu, Seichi? Saria yang menanggapi kata-kata Altria, bertanya padaku jadi aku menjawab dengan jujur. Tidak, jujur saja aku juga tidak memahaminya. Rurune juga tidak memahaminya kan? Tapi aku mengerti. Apa? Karena jawaban yang tidak terduga, aku tanpa sadar kaget. Meskipun dia keledai, dia bisa mengerti seni. Setelah itu, Rurune menjulurkan dadanya dan menjawab. Seni, pada dasarnya adalah makan, kan? Bagus, dia tidak mengerti. Sungguh melegakan bahwa Rurune sama seperti biasanya. Setelah itu, sambil berbicara sepele sambil berjalan, kami tiba di venue turnamen. Diadakan di sini, ya. Tempat diadakannya kompetisi seni Kiarasuti, adalah alun-alun kota tempat aku bertemu Mei untuk pertama kalinya. Biasanya ada banyak warung pinggir jalan yang buka, tetapi hari ini tidak ada satu pun yang buka, dan sebaliknya, ada panggung besar dan banyak orang memenuhi area itu. Luar biasa, meskipun aku tidak berpikir semua orang ini adalah peserta, di antara mereka, beberapa dari mereka mungkin pelukis. Hei, Seichi, apa tidak apa-apa untuk tidak bertemu dengan orang bernama Mei itu? Al bertanya ketika aku sangat terkejut dengan banyaknya orang yang berkumpul di venue. Tidak apa-apa. Selain itu, dengan begitu banyak orang, akan sulit untuk menemukannya, kan? Benar, Altria juga melontarkan senyum masam ke arah kerumunan orang. Namun, sebenarnya ada banyak orang. Mungkin karena itu, ada banyak orang yang sangat aneh. Misalnya, ada orang yang memiliki penampilan mirip badut Pierrot. Dengan jumlah orang yang padat ini, seperti yang diharapkan, kamu tidak dapat benar-benar melakukan pertunjukan. Selain itu, ada orang-orang yang mengenakan pakaian dengan desain yang tak terlukiskan, orang-orang yang berkeliling membawa patung aneh dan banyak lagi, ada banyak orang yang tampak eksentrik yang belum pernah kulihat di kota berkumpul di sini. Seperti yang diharapkan dari para seniman, keinginan mereka untuk menjadi pusat perhatian tidak setengah-setengah. Sementara aku dalam hati bergidik pada orang-orang di sekitar, tiba-tiba sebuah pengumuman, seperti yang ada di Royal Capital Cup, terdengar. Kami sangat menyesal membuat kalian menunggu. Tanpa basa-basi lagi, lomba seni Kiarasuti sekarang akan dimulai. Wow, petik 2. Setelah pengumuman yang dilakukan pemuda itu, orang-orang di tempat itu menjadi bersemangat. Wow, itu antusiasme yang luar biasa. Kamu benar, aku tidak mengira kompetisi ini adalah tipe yang akan memicu tingkat kegembiraan seperti ini. Aku setuju dengan Saria saat dia menyuarakan kekagumannya. Al dan Rurune sama-sama bingung oleh sorakan dari lingkungan mereka. Baiklah, sekarang aku akan memperkenalkan juri kompetisi ini. Melayani sebagai juri kompetisi ini, orang yang telah menetapkan banyak metode menggambar dan melukis, keajaiban dalam seni melukis, Leon Berger sama. Setelah mendengar suara pengumuman seperti itu, suara-suara kejutan dapat didengar dari sekitarnya. Tidak mungkin, Leon pelukis utama itu. Tidak hanya dia menyebarkan lukisan abstrak yang sekarang populer, tetapi dia juga pelopor perspektif dari teknik shading dan sebagainya.
Keberadaan orang itu, konon telah membuat kemajuan dalam lukisan modern hingga 100 tahun, dia tipe orang seperti itu. Saat sekitar berbisik dengan suara kecil, aku terkejut. Teknik-teknik ini setara untuk kursus untuk pelukis di bumi, tetapi di dunia ini, itu berbeda, jadi jika seseorang menciptakan teknik yang bahkan aku tahu di dunia ini, maka orang itu sangat menakjubkan. Atau lebih tepatnya, aku merasa seperti aku pernah mendengar nama keluarga Burger di suatu tempat. Tanpa bisa mengingat di mana aku mendengarnya, seperti Royal Capital Cup, di langit, proyektor sihir memproyeksikan seorang lelaki tua. Orang tua itu, yang tersenyum lembut, mungkin adalah orang yang bernama Leon San. Meskipun dia sudah tua sekarang, bisa dibilang dia adalah pria yang tampan di masa lalu dari fitur wajahnya. Kemudian, Leon San berbicara dengan suara lembut. Aku menantikan karya terbaikmu dengan semua hasratmu yang mengalir ke dalamnya. Tingkat antusiasme yang lebih besar menyelimuti venue. Luar biasa. Orang tua ini, tampaknya keberadaannya merupakan cita-cita bagi para pelukis, hingga sedemikian rupa. Leon sama, terima kasih banyak. Kalau begitu, biarkan kita segera menuju lomba. Dengan demikian, lomba seni Kiarasuti dimulai tanpa masalah. Namun, hal yang agak mengecewakan adalah bahwa ada terlalu banyak orang sehingga tidak mungkin untuk lebih dekat ke panggung dan membuat sulit untuk benar-benar menghargai pekerjaan, tidak ada pilihan lain selain meninjaunya dengan gambar yang diproyeksikan di langit. Adapun ini, tidak ada kesimpulan yang datang sehingga mau bagaimana lagi. Saat kami menonton proyeksi di langit, sekelompok karya seni yang berbeda ditampilkan. Di antara mereka, ada beberapa gambar pemandangan yang sangat realistis sehingga bisa disalahartikan sebagai benda asli, serta beberapa yang sulit dipahami seperti milik Clay, ada cukup beragam. Maka, Leon San dengan sopan mengevaluasi mereka masing-masing, dan berbicara tentang apa yang baik dan apa yang buruk tentang itu. Karena bukan hanya bagian-bagian buruk yang ditunjukkan, tetapi juga bagian-bagian yang baik juga, setiap peserta yang dievaluasi tampak sangat tersentuh. Yah, kalau begitu, ini sampai kedua orang terakhir. Lalu, orang berikutnya, adalah orang yang kalian tahu. Maka, setelah itu diumumkan, yang muncul di panggung, dengan cara berjalan yang bermartabat, adalah Clay. Ah, begitu. Aku bertanya-tanya dari mana aku mendengar nama keluarga itu sama dengan nama Clay. Menyadari itu agak terlambat, aku terkejut, dan aku mendengar beberapa suara yang berasal dari lingkunganku. Dia adalah cucu dari pelukis utama. Kurasa kepercayaan diri yang dia tunjukkan seperti diharapkan sama dengan saat itu. Potongan apa yang akan dia perlihatkan? Semua orang menaruh perhatian pada pekerjaan Clay. Aku tidak begitu mengerti seni Clay, tapi itu mungkin tidak akan bisa dimengerti oleh seniman di sekitarnya. Ketika aku memikirkan itu, aku melihat Clay, yang diproyeksikan di langit. Kemudian, yang muncul adalah sebuah karya yang 2 kali ukuran tinggi dan panjang Clay, yang ditutupi dengan kain. Bukankah itu agak besar? Lukisan lainnya jauh lebih kecil, kan? Tanya Al di sebelahku, sebagai jawaban atas kebingungannya. Aku hanya mengenalnya sebentar, tetapi aku tahu bahwa Clay membawa kepercayaan diri yang besar, jadi bagiku, itu tidak terlalu mengejutkan. Clay bergersan, tolong beritahu kami nama karyamu. Diminta oleh MC itu, Clay dengan percaya diri mengungkapkan nama karyanya dan menarik kain yang menutupi itu. Nama lukisanku adalah Matahari. Di bawah kain itu ada matahari yang sepenuhnya merah tergambar di atas kanvas putih bersih. Ya, itu adalah matahari. Gambar dari Clay itu benar-benar layak. Aku bertanya-tanya mengapa. Saat ini, aku merasa seperti diolok-olok. Memberi sedikit perhatian pada proyeksi Clay, yang memiliki ekspresi rumit ketika dia menggumamkan itu, aku benar-benar terkejut. Maksudku, ini adalah seorang pria yang mengatakan bahwa sebuah segitiga adalah saat matahari terbenam. Ketika matahari terbenam, sang gadis berpikir tentang dia, kamu tahu. Tapi sekarang, yang diproyeksikan di depanku adalah matahari yang sangat besar, terbakar merah murni. Seiichi, temanmu benar-benar menggambar beberapa lukisan yang menakjubkan. Yah, ini matahari yang indah. Al dan Saria juga terkejut dengan seni Clay. Bagiku itu hanya terlihat seperti apel. Rurunesan.
Itu hanya kamu. Tapi tetap saja, matahari yang dilukis ke atas kanvas putih bersih, itu hampir seperti bendera Jepang. Meskipun akhirnya aku memikirkan itu, mungkin tidak ada seorang pun di sini yang akan mengerti itu. Clay-san, sekarang, tolong perkenalkan karyamu. Baiklah. Sebagai permulaan, termasuk dalam bagian ini adalah cita-citaku dalam hal seni. Ide ideal yang membakar jiwa, ini seperti api korek api, kan? Itu keidealan skala kecil yang sangat serius. Tunggu, maksudmu itu bukan matahari. Pada ukuran itu hanya api korek api. Bagaimanapun kamu melihatnya, itu matahari kan? Meskipun kamu bahkan dengan berhati-hati mengeluarkan kata matahari tadi. Dengan begitu, lukisanku berbeda dari lukisan orang lain di mana tidak ada bagian yang tidak berguna yang ditarik ke dalamnya. Kanvas putih murni ini adalah tubuhku, dan nyala api korek api di tengah ini adalah hasratku untuk seni. Aku mengerti, di mataku, aku melihat matahari. Itu api korek api. Aku ingin kamu tidak melakukan kesalahan untuk itu. Sial, kamu adalah kamu, sama seperti biasanya, ya. Walaupun kupikir itu lukisan yang sah, pada akhirnya aku merasa lega karena Clay tidak berubah sedikit pun. Jadi, sekarang, Leon-san akan mulai menilai. Leon-san tidak bicara sebentar, dan dia perlahan membuka mulut untuk berbicara. Aku juga, melihatnya sebagai nyala korek api. Kamu juga, menanggapi kata-kata Leon-san, aku mensukominya dalam pikiranku. Sampai sekarang kamu telah memberikan beberapa evaluasi yang benar, tetapi sekarang kamu tidak harus menunjukkan bahwa kamu memiliki darah yang sama dengan Clay kan? Aku memiliki ekspresi takjub dan sekali lagi aku mendengar suara orang-orang di sekitar. Ini esoteris. Ya, ini esoteris. Seperti yang diharapkan dari cucu pelukis utama. Untuk dapat mengatakan bahwa itu adalah api korek api. Kenapa kalian gemetaran? Apakah aku yang aneh karena aku hanya orang normal? Seniman itu menakutkan. Sementara aku menjadi takut oleh seniman sendiri, Leon berbicara dengan suara lembut. Clay, kamu telah, sejak dulu, adalah seorang anak yang menggambar dengan sangat jujur. Tentu saja, hanya ada karya yang sulit dimengerti oleh orang-orang di sekitarmu, tetapi meskipun begitu, gambarmu selalu memiliki salah satu cita-citamu yang dicampur menjadi itu. Kali ini juga, meskipun terlihat seperti matahari, kamu tidak mengatakan itu dan menyebutnya api korek api. Itu karena kamu ingin mengekspresikan itu secara instan di mana ia akan berakhir terbakar segera, kan? Petik 2. Seperti yang diharapkan dari kakek, hidupku tidak sebesar matahari. Tapi dalam hidupku yang kecil, cita-citaku terbakar dengan cukup keras sehingga bisa disalahartikan sebagai matahari, itu adalah seniku. Itu dalam. Itu sangat dalam, Leon-san. Tidak, itu Clay, yang menggambar karya yang luar biasa, ya. Dari mendengarkan penjelasan Leon-san, aku entah bagaimana merasa seperti aku mengerti apa yang berusaha diungkapkan oleh Clay. Seperti yang diharapkan, itu adalah bidang yang orang biasa sepertiku tidak akan bisa memahaminya. Jadi, apakah itu berarti lukisan segitiga, yang aku bahkan tidak mengerti jika tidak apa-apa menyebutnya demikian, sebenarnya adalah sebuah gambar saat matahari terbenam. Sambil menonton matahari terbenam, seorang gadis memikirkannya. Sial, aku tidak mengerti sama sekali. Clay, hasratmu telah tersampaikan dengan baik. Itulah sebabnya kamu harus berusaha agar kamu bisa menyampaikan cita-cita itu bukan hanya untukku, tetapi untuk lebih banyak orang. Itu adalah tugasmu. Dan dengan itu, evaluasi pekerjaan Clay berakhir. Dan itu berarti, orang berikutnya akan menjadi yang terakhir. Baiklah, akhirnya, saatnya untuk entry terakhir. Ini adalah Mei-san. Sekarang giliran Mei. Setelah pengumuman itu, meski tampak gugup, Mei muncul di panggung, mungkin, tangan dan kakinya keluar pada saat yang sama. TLN, aku kira itu seperti ketika lengan kanan dan kaki kananmu bergerak pada saat yang sama ketika biasanya, itu seharusnya bergantian. Mengikuti Mei, ada sebuah karya yang ukurannya sama dengan milik Clay, ditutup dengan selembar kain. Melihat Mei yang kaku karena gugup, Al, di sampingku, berbicara dengan khawatir. Hehe, apakah dia baik-baik saja? Gadis itu, dia membuatku gugup hanya dengan melihatnya. Ah, ya, kamu benar. Tapi bukan berarti kita bisa melakukan apa-apa tentang itu. Ya, kami tidak bisa berbuat apa-apa.
Itulah sebabnya, Mei harus melewati ini sendiri atau itu tidak akan baik untuknya sama sekali. Aku menonton Mei, mendukungnya dalam semangat. Baiklah, Mai-san. Tolong perkenalkan nama karyamu. Dia benar-benar gugup ya. Setelah MC itu memanggilnya, ekor anjing Mei berdiri di ujungnya dan dia semakin kaku. Tapi, Mei berhasil meredakan kekakuan itu dengan kekuatannya sendiri. Dia perlahan-lahan menarik napas dalam-dalam, dan menenangkan emosinya. Kemudian, ini, bagianku. Saat Mei merobek kain, ada berdiri. Dalam pose yang sama seperti potret pahlawan Napoleon Bonaparte yang terkenal, Le Grand Saint Bernard oleh Jacques-Louis David, aku digambar dengan Rurune dalam bentuk keledai. Chapter 50 Pahlawan. Ada foto aku duduk di atas Rurune yang terlihat sangat bermartabat dalam bentuk keledai, dalam pose yang mirip dengan Napoleon. Persetan dengan ini. Selain itu, aku bahkan tidak memakai tudung. Mata hitam dan rambut hitamku dengan santai dilukis. Sejak aku datang ke ibu kota, aku belum melihat orang lain dengan rambut dan mata hitam, jadi bagaimanapun aku berpikir tentang hal itu tidak terbayangkan. Rurune menggambar persis seperti penampilanku juga. Apakah ada kemungkinan tudungku terlepas tanpa aku sadari? Itu tidak mungkin. Atau begitulah yang kupikirkan, tetapi mengingat kembali, aku hanya menjaga kedua tanganku pada tali Rurune, mengingat betapa liar dia bergerak, aku menyadari bahwa aku mungkin tidak akan tetap memakai tudung. Kalau begitu, bagaimana dengan perjuanganku sampai sekarang? Ya, memiliki rambut dan mata hitam itu jarang terjadi, tetapi aku sudah mengonfirmasi bahwa itu bukan hal yang mustahil, jadi itu bukan masalahnya. Itu benar, masalah terbesar adalah sesungguh sosok yang gagah. Ah, ini memang seperti sosok pahlawan dalam dongeng. Dia sangat gagah sehingga aku cinta, sangat keren. Figure sosokku yang menunggangi Rurune, dimuliakan ke tingkat yang tidak normal. Gambar itu begitu tampan dan bermartabat sehingga tampak seperti ada efek suara seperti, sing. Siapa kamu? Maksudku, aku tahu aku sedikit lebih kurus, tapi, apa-apaan itu? Keindahan yang sia-sia dan berlebihan. Aku sangat menarik sebagai pria yang sangat tampan. Ah, mungkinkah itu bukan aku, tapi beberapa pria lain yang menjadi modelnya? Jika aku memikirkannya dengan cermat, tidak mungkin aku akan dipilih sebagai model, bukan? Secara kebetulan, mungkin ada pria tampan yang memiliki rambut hitam dan mata hitam yang kebetulan mengendarai keledai yang mirip Rurune. Begitu ya, jika aku berpikir seperti itu, aku bisa menerimanya. Tapi seorang lelaki tampan mengendarai keledai, pasti ada beberapa orang aneh di luar sana. Baiklah kalau begitu Mai-san, silakan lanjutkan dan jelaskan bagianmu. Ya, gambar ini adalah gambar orang tertentu, yang memberiku keberanian untuk mengikuti kompetisi ini. Orang ini adalah orang yang luar biasa yang memasuki Royal Cup bulan lalu dengan seekor keledai dan memenangkan tempat pertama. Saat itu ketika dia menang, itu adalah pemandangan yang tak terlupakan bagiku bahkan hingga sekarang. Petik 2. Ini benar-benar aku setelah semua. Aku pingsan di tempat. Dia bahkan mengatakan Royal Capital Cup bulan lalu. Tidak ada orang lain selain aku yang menang sambil mengendarai keledai. Tidak ada cara untuk menghindari ini. Pertama-tama, tidak ada cowok keren yang berpose keren sambil menunggang keledai. Bagiku yang sudah menderita kerusakan besar, Mei melanjutkan dengan serangan tanpa ampun. Aku mengerti, jadi, apa nama karya seni ini? Namanya Pahlawan. STOOOP. Aku akan mati karena malu kamu tahu. Bukan hanya rasa malu, tetapi juga rasa bersalah yang menghancurkanku. Maafkan aku, bahwa aku adalah pahlawan seperti ini. Sambil aku menarik tudungku lebih jauh, dan memutar tubuhku karena malu, Saria berteriak. Seichi keren kan? Ya, dia keren. Pergilah ke dokter mata. Atau lebih tepatnya, kalian sudah melihat wajah sejatiku bukan? Seperti yang diharapkan dari Master. Cukup heroik untuk membuat orang jatuh cinta. Komentar macam apa itu? Aku tidak sengaja membalas komentar Rurune, tapi aku langsung merasa malu setelahnya. Jenis permainan memalukan apa ini? Tapi, mengesampingkan masalah wajahku, aku pikir gambar Mei benar-benar hebat. Di dunia ini, tidak ada yang tahu tentang lukisan ikonik seperti Napoleon, jadi lukisan Mei mungkin dibuat dari apa yang dilihat dan dirasakannya. Tetapi hal yang berbeda dari lukisan Napoleon adalah bahwa itu bukan memanjat gunung, melainkan menendang serigala.
Saat aku setengah jatuh dalam keputusasaan, Leon, sang hakim, dengan tenang membuka mulutnya. Megah. Tolong berhenti. Mendengar kata-kata yang diucapkan Leon-san, aku berpikir begitu dari lubuk hatiku. Penempatan orang, pose, dan lingkungan sekitarnya, mempertimbangkan segalanya, benar-benar sempurna. Dengan ini saja, aku dapat mengatakan bahwa kamu dipenuhi dengan bakat. Petik 2. Sesedemikian itu, namun, penggunaan warna kasarmu masih menonjol. Tapi, itu berarti masih ada ruang untuk pertumbuhan. Mai-san, aku harap kamu terus membuat seni yang luar biasa mulai sekarang. Petik 2. Petik 2 tanda seru. Ya, petik 2. Mei, yang menerima penilaian tinggi dari Leon-san, memiliki senyum lebar di wajahnya. Dengan ini, karya seni telah berakhir. Mulai sekarang, Leon-sama akan memilih pemenang. Dia akan mengambil waktu untuk pertimbangan sehingga pengumuman akan diberikan dalam 30 menit. Petik 2. Setelah mendengar pengumuman itu, orang-orang yang berkumpul di aula mulai berhamburan untuk istirahat. Maka, Clay dan Mei mengakhiri lomba karya seni tanpa masalah. Hasilnya adalah, Mei terpilih sebagai pemenang, dan Clay mendapat runner-up. Pada saat itu, Mei sangat gembira sehingga dia menangis, dan Clay memuji pekerjaannya dengan jujur. Bagaimanapun, dari yang dikatakan dan dilakukannya, Clay pada akhirnya adalah pria yang baik. Dia juga tampan. Sambil memikirkan itu, aku menuju ke tempat Mei dan Clay berada. Saria dan yang lainnya sudah kembali ke penginapan, jadi hanya ada aku. Sambil menghindari kerumunan, aku entah bagaimana berhasil sampai ke Clay dan Mei, dan sepertinya mereka juga memperhatikanku. HN, ini Seichi. Seichi-san, kerja bagus. Kalian berdua memiliki karya seni yang luar biasa. Mendengar pendapat jujurku, Mei tersenyum malu-malu, dan Clay membusungkan dadanya seolah mengatakan itu wajar. Bukankah itu biasa? Aku yang menggambarnya setelah semua. Kamu masih memiliki kepercayaan diri seperti biasanya, ya. Kupikir kamu akan sedikit lebih frustrasi. Ketika aku mengatakan itu dengan senyum masam, Clay menoleh padaku dengan ekspresi serius dan menjawab. Aku frustrasi, tentu saja. Tapi, di atas itu, apa yang digambar Mei sangat mengagumkan. Itulah sebabnya, dalam arti tertentu, aku puas. Ya, jika kamu puas dengan itu, maka aku pikir itu baik-baik saja. Kecuali itu, kontes seni kali ini benar-benar membuatnya jelas bagiku, aku benar-benar tidak dapat memahami pikiran seorang seniman. Petik 2. Maksudku, aku tidak bisa mengikuti apa yang mereka bicarakan. Bahkan jika aku pikir sebuah karya seni itu bagus, seorang seniman akan memeriksanya dari segala macam sudut yang berbeda. Sungguh, itu membuat aku merasa seperti orang normal seperti aku adalah keberadaan yang sama sekali berbeda. Tetapi, Clay menanggapi komentarku dengan menggelengkan kepalanya. Itu tidak benar, Seichi. Pertama-tama, musik dan seni adalah hal yang tidak hidup, dan jadi kita, seniman, yang mengejar ini tentu saja adalah eksistensi yang tidak dapat dipahami. Petik 2, Tapi, ketika hal-hal yang tidak perlu ini menggerakkan orang-orang dan dipahami, saat itulah karya kami akan menjadi seni. Seni yang tidak dapat dipahami oleh orang-orang, tidak peduli seberapa luar biasa karya itu hanya sampah pada akhirnya. Petik 2. Jika dikatakan demikian, seniku hanya seperti itu. Setelah kakekku memberitahuku, aku akhirnya menyadarinya. Apa yang pertama kali membuat aku tertarik pada melukis juga karena kakekku memuji lukisanku. Sejujurnya, tidak ada orang lain yang memujiku untuk karyaku sejak saat itu. Ada orang yang membeli seniku hanya karena mereka tertarik pada seniku sebagai cucu dari kakekku. Tidak ada yang melihat nilai seniku untuk dirinya sendiri. Petik 2. Ekspresi Clay ketika dia mengucapkan kata-kata itu, untuk pertama kalinya, tampak agak sedih. Tetapi pada saat berikutnya, itu bertukar kembali ke ekspresi yang biasa dipenuhi dengan keyakinan. Meskipun aku mengatakan itu, bukan berarti aku akan berhenti melukis, dan aku juga bangga dengan apa yang telah aku lakukan sejauh ini. Lagi pula, orang pertama yang menghargai pekerjaanku dan dengan demikian membuatnya menjadi seni tidak lain adalah aku, yang melukisnya. Bukan orang lain. Jika aku tidak bisa memahaminya, maka itu tidak akan menjadi seni setelah semua.
Petik 2. Aku merasakan rasa hormat terhadap Clay, ketika pikiran rasionalnya menjangkauku. Orang ini kuat, dan dia disebut jenius. Aku pikir itu bukan kesalahan. Kemudian Mei, yang berdiri di samping kami mendengarkan percakapan itu, juga tampaknya memiliki pikiran yang sama, dan bergumam pelan di bawah napasnya. Clay-san, benar-benar menakjubkan. Itu benar. Tidak memperhatikan apa yang kami pikirkan, Clay dengan antusias berkata. Baiklah kalau begitu, aku harus memintamu untuk memaafkan aku. Sekarang setelah aku tahu di mana poinku perlu ditingkatkan, aku punya keinginan untuk menuangkan perasaan ini ke kanvas tepat saat ini. Lalu, sampai jumpa lagi. Mengatakan demikian, Clay dengan cepat meninggalkan daerah itu. Dia orang yang sangat energik. Saat kami berdua melihatnya, Mei berbalik menghadapku. Seiichi-san, sungguh, terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan. Tidak, aku tidak benar-benar melakukan apapun. Bukan itu masalahnya sama sekali. Karena kamu, aku bisa mendapatkan keberanian untuk tampil selama kompetisi kali ini, dan di atas semua, itu karena apa yang kamu lakukan, lukisanku selesai. Jika aku bisa membantumu maka itu bagus. Mengingat gambar itu, hatiku tenggelam kembali ke keadaan depresi. Aku menyesal bahwa pahlawanmu adalah orang sepertiku. Bagaimanapun, untungnya itu berakhir tanpa masalah. Kamu sangat gugup ketika kamu muncul di panggung itu, yang hanya membuatku merasa gugup juga. Itu, aku merasa malu. Saat Mei mengatakan itu, telinga anjingnya dengan malu-malu jatuh dan kepalanya menunduk. Yuk, dia seperti anak anjing kecil. Ketika aku memikirkan hal-hal seperti itu, Mei mengangkat kepalanya untuk menghadapku, dan kali ini dia memiliki tekad yang kuat, mirip dengan Clay yang telah pergi sebelumnya. Seiichi-san, kurasa aku akan pergi ke ibu kota seni, Amuria, untuk belajar tentang lukisan. Amuria, ya, ini adalah kota tempat berkumpulnya para seniman terkenal, seperti Leon Sama yang menjadi juri untuk acara ini. Sebelumnya, Leon Sama bertanya padaku apakah aku ingin pergi ke sana untuk meningkatkan keterampilanku. Oh, bukankah itu luar biasa? Aku ingin tahu apakah ini mirip dengan Dibina. Seperti yang Clay katakan, ini sepertinya menjadi event seni besar, jadi aku kira itu tidak akan aneh untuk undangan seperti itu untuk datang. Karena itu, aku akan segera mengucapkan selamat tinggal pada kota ini. Ah, begitukah? Itu akan agak membuatku kesepian. Ya, aku benar-benar tidak bisa cukup berterima kasih. Di alun-alun itu, orang pertama yang membeli salah satu lukisanku, dan orang yang memberiku keberanian untuk berdiri di sini, semua itu berkat dirimu. Itu sebabnya, itu salah. Semua itu karena kemampuanmu. Alasan aku membeli lukisan itu, alasan untuk menerima penghargaan tertinggi dalam lomba seni, adalah karena senimu luar biasa. Itu sebabnya aku pikir tidak apa-apa untuk mengulurkan dadamu dengan bangga. Mendengar aku mengatakan itu, Mei tersenyum gembira. Lalu, Seiichi-kun, bisakah kamu memberiku kehormatan menjadi orang pertama yang aku gambar setelah aku belajar cara melukis dan kembali dari Amuria? Gambarku, itu bukan bermakna ganda kan? Ya, gambar Seiichi-san. Aku merasa bahwa gambar diriku akan agak membosankan, tapi, pikiran itu membuatku bahagia. Lalu, haruskah aku meminta itu padamu? Ya, tolong nantikan itu. Pada akhirnya, Mei tersenyum cerah. Itu adalah awal dari kisah dua orang yang disebut Genius of the Abstract dan Hero of Art, dan tidak pernah dalam mimpi terliarku aku akan berpikir bahwa karya seni ini, pahlawan, akan menjadi terkenal di dunia. Chapter 51 Katsudon. Di tengah ruangan gelap, seorang pria sedang berbicara dengan kristal. Yin, apakah rencananya berjalan maju? Sebuah suara mengalir keluar dari kristal menanggapi pria dengan tawa menyeramkan. Sisi ini berjalan sesuai rencana. Lebih penting lagi, bagaimana sisimu? Petik 2. Suara yang berasal dari kristal itu terdengar seperti suara seorang lelaki tua. Pria itu berteriak, wajahnya benar-benar merah pada pertanyaan pria tua itu. Tidak ada yang berjalan dengan benar. Karena gadis kecil itu terus melakukan hal-hal yang tidak perlu, harus ada perubahan besar untuk rencana. Ah, ini tentang aliansi dengan kerajaan Winberg. Ya, itu benar. Kalau terus begini, keinginanku. Jangan salah. Ini bukan hanya keinginanmu. Ini adalah keinginan kita. Petik 2. TLN, penekanan khusus diberikan pada kita.
Itu salahku. Menanggapi pria itu meminta maaf dengan patuh. Kemudian, seolah-olah dia tidak keberatan, orang tua itu mengganti topik pembicaraan. Baik, jadi, bagaimana persiapan yang kamu lakukan? Untuk pihakku, semuanya sudah siap untuk dimulai. Petik 2. Yin Hindi. Sisi ini juga, rencananya mungkin telah berubah, tetapi tujuannya belum, bahkan jika bencana terjadi, kita akan mencapai tujuan kita. Betul, sepertinya itu adalah saat yang tepat untuk mengumpulkan monster di wilayah ini untuk berjaga-jaga. Memang, itu mengingatkanku, apakah obat itu sudah jadi? Mendengar pertanyaan pria tua itu tertawa terbahak-bahak dan menjawab dengan percaya diri. Kukuku, ini sudah selesai. Ini pekerjaan terbaikku. Petik 2. Akhirnya, obat pertumbuhan, yang dapat dengan paksa menaikkan level. Ya, aku bisa menjamin efeknya. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Untuk rencana kali ini, apakah kamu ingin mencobanya pada monster? Petik 2. Mendengar kata-kata lelaki itu berpikir sejenak, dan kemudian senyum jahat muncul di wajahnya. Tidak, belum. Rencana kali ini, kita belum akan menggunakannya. Jika kita menggunakannya, itu akan terjadi ketika kita menghapus gadis kecil itu. Begitu, tapi, dia masih putri Raja Iblis kan? Apakah itu tidak apa-apa? Aku sama sepertimu, hanya melayani makhluk tertinggi di mana Raja Iblis tidak signifikan. Untuk gorengan kecil seperti mereka agar menghilang adalah wajar, ya, selama mereka memiliki nilai, aku akan terus menggunakan mereka. Petik 2. Mengatakan demikian, pria itu tertawa menjijikkan. Yah, aku tidak akan mengatakan apapun padamu, kalau begitu, akankah kita mulai memajukan rencana segera? Petik 2. Ya, mari kita lakukan. Semuanya demi Demon God. Bagus, seperti itu saja. Gugu. Sehari setelah lomba seni Kiara Suti, untuk melakukan pelatihan membiasakan diri, aku datang ke istana kerajaan. Berpikir tentang itu sekarang, membiarkan lelaki berjubah dari asal yang tidak diketahui, bebas berkeliaran di dalam istana cukup berbahaya bukan? Tidak, bahkan sebelum itu, apakah bahkan tidak apa-apa untuk dapat datang ke istana dengan mudah? Ketika aku memiringkan kepalaku tanpa sadar, memikirkan pertanyaan-pertanyaan kecil yang terlintas di pikiranku, Floriosan menunjuk padaku. Ayo, Seichi-kun, kamu terganggu oleh pikiranmu lagi. Mantra itu akan runtuh. Ah maaf. Saat ini, dengan meminta Floriosan mengajariku, aku berlatih mengendalikan sihirku. Isi pelatihan ini, terdiri dari menggunakan sihir air dasar yang relatif aman, seperti menjaga bentuk bola air seukuran bola basket. Pada awalnya, karena aku tidak dapat mengendalikannya, aku membuat bola air dengan ukuran konyol yang mampu membanjiri keseluruhan Terveil, tetapi sekarang jika aku fokus, aku bisa mempertahankannya pada ukuran bola basket, aku benar-benar panik pertama kali. Maksudku, itu sihir dasar yang bisa merusak seluruh ibu kota, kamu tahu. Aku bahkan tidak tahu apa arti sihir dasar lagi. Untungnya, karena Magic Hall diaktifkan secara instan, itu membatalkan mantra sihir, jadi tidak ada salahnya dilakukan, tapi... Kamu tahu, aku pikir inilah saat-saat bagi evolusiku untuk bersinar. Tapi, itu sama sekali tidak menanggapi. Mengejutkan betapa sunyinya itu. Apakah ini hibrid yang dikabarkan? Iya. Meskipun itu mengumumkan perolehan skill chatku begitu banyak, itu tidak responsif sekarang. Apakah ini bentuk baru dari intimidasi? Tapi, entah bagaimana aku sudah mengharapkan itu. Ini hanya spekulasi, tetapi aku pikir keterampilan, evolusi hanya dapat membuatmu tumbuh dengan cara yang akan membuatmu lebih kuat, tetapi tidak pernah dengan cara yang membuatmu lebih lemah. Tetapi, aku mendengar dari Floriosan bahwa jika aku terus berlatih berulang kali seperti ini, pada akhirnya aku akan mempelajari skill, menahan kembali, jadi tanpa merasa tertekan dengan kurangnya kemajuanku, aku melanjutkan pelatihan dasar ini. Baiklah, itu sudah cukup. Tidak apa-apa untuk menghentikan mantramu sekarang. Sangat lelah. Mendapat izin dari Floriosan, aku menghentikan mantraku dan jatuh ke lantai. Teknik untuk menghentikan sihirku ini juga sesuatu yang kuambil setelah memulai pelajaran ini. Tidak banyak kelelahan fisik, tetapi karena aku harus terus berkonsentrasi, aku cukup lelah secara mental. Biasanya, aku akan diberhentikan sekarang, tetapi latihan hari ini memiliki satu perbedaan.
Dan itu adalah Seichi. Lihat, lihat. Sebuah bola api dimainkan di tangan Saria seolah-olah itu adalah Beanbag. Di sisi lain, Al memanipulasi seekor burung setinggi 5 meter yang terbuat dari es yang dibentuknya dengan sihir. Dan di dekat Al dan Saria, aku bisa melihat sosok Rurune menatap keduanya dengan penuh minat. Itu benar, untuk latihan hari ini, Saria dan yang lainnya juga ikut. Oh, itu sangat lentur. Aku bahkan bisa melakukan hal seperti ini. Mendengar kekaguman dalam suaraku, senyum Saria semakin dalam, dan dia membentuk api di sekitar kedua tangan dan kakinya. Ada, bukankah ini keren? Aku terkejut dengan spesifikasi tinggi Saria dan yang lainnya. Tampaknya Saria dan Al belum bisa menggunakan sihir sampai sekarang, tetapi setelah keterampilan yang sebelumnya aku peroleh, bimbingan diaktifkan, mereka berdua menjadi dapat menggunakan sihir. Selanjutnya, itu yang terjadi hari ini. Keahlian, bimbingan ini cukup konyol. Aku memahaminya saat skill pertama kali diaktifkan, tetapi selama aku menggunakan skill ini, aku langsung mengeluarkan potensi tersembunyi seseorang. Namun, ketika kamu mendengar kata-kata potensi tersembunyi, jika mereka tidak memiliki potensi sejak awal, maka aku tidak dapat menarik apapun. Itu sebabnya, karena Saria hanya memiliki potensi dalam atribut api, dan Al dalam atribut es, mereka tidak dapat menggunakan atribut lainnya sama sekali. Selain itu, ketika tidak mengeluarkan kemampuan laten seseorang dan hanya mencoba mengajarkan sesuatu kepada mereka, itu hanya menunjukkan kepadaku di kepalaku cara terbaik untuk menjelaskannya kepada mereka dengan cara yang bisa mereka pahami. Keahlian Seichi-kun benar-benar menakjubkan. Aku juga, meski hanya bisa menggunakan sihir atribut es, bahkan hingga disebut iblis es, untuk berpikir aku bahkan memiliki hubungan dekat dengan atribut tanah juga. Petik 2. Menyaksikan pertukaranku dengan Saria, Floriosan tertawa ketika dia membuat gumpalan tanah melayang di udara, mengubahnya menjadi berbagai bentuk. Sebenarnya, aku tidak hanya belajar dari Floriosan dan Luz, tapi aku juga mengajari mereka apapun yang aku bisa. Demi melakukannya, aku telah membaca semua jenis buku dan memperluas pengetahuanku dari ruang perpustakaan tertentu di dalam istana, jadi sekarang aku berada di tingkat di mana aku bisa menjelaskan sihir dan keterampilan sampai tingkat tertentu. Jadi, sama seperti Saria dan yang lainnya, ketika aku mengaktifkan skill, bimbingan pada Floriosan, bakatnya dengan sihir atribut tanah mekar. Dengan ini, aku telah menemukan jalan lain yang harus aku curahkan. Selain itu, menonton Seichi-kun, aku mulai menyadari bahwa masih ada banyak perbaikan yang harus dilakukan, bahkan dengan sihir atribut esku. Hahaha, menanggapi kata-kata Floriosan, aku tanpa sengaja mengekspresikan senyum pahit. Dari apa yang aku pelajari dari buku-buku di perpustakaan dan mendengar dari Floriosan dan yang lainnya, kekuatan sihir ditentukan oleh kekuatan magis dan status kekuatan serangan sihir. Juga, dari informasi konsumsi daya sihir yang dimasukkan ke otakku ketika aku mencuri sihir dari Aqua Wolf dan Sanman, dan dari apa yang aku teliti di perpustakaan istana, aku belajar bahwa dengan konsumsi masing-masing sihir, ada batas bawah dari kekuatan sihir yang diperlukan untuk mengaktifkan sihir, tetapi batas atas tidak ada. Jika jumlah minimum kekuatan magis yang dibutuhkan dilampaui, maka kekuatan sihir akan dikalikan dengan kekuatan magis yang digunakan. Itulah sebabnya, ketika aku melepaskan sihir, aku menggunakan kekuatan magis yang berlebihan sehingga sihir yang dihasilkan memiliki skala dan kekuatan yang tidak masuk akal. Karena itu, untuk latihanku sekarang, mungkin lebih akurat menyebutnya pelatihan untuk mengendalikan kekuatan sihirku daripada berlatih untuk mengendalikan sihirku. Tapi, karena serangan sihirku sangat tinggi, bahkan jika kekuatan sihirku ditekan seminimal mungkin, jika aku menggunakannya secara normal maka itu bisa menyebabkan bencana. Tapi, dengan menggunakan kekuatan magis minimum yang dibutuhkan, aku bisa mengendalikan kekuatan sihir. Sebaliknya, jika aku terlalu banyak melampauinya, maka aku tidak lagi bisa mengendalikannya. Sementara aku memilah-milah pengetahuan yang baru aku dapatkan dalam pikiranku, Al yang sedang berlatih sihir atribut es, berjalan ke sampingku dengan Rurune. Sihir itu sulit. Al, kerja bagus. Oh, memberikan jawaban singkat, Al membentuk bongkahan es seukuran telapak tangan, dan mulai meletakkannya di tengkuknya dan seterusnya, untuk mendinginkan tubuhnya yang panas.
Aku membuat burung yang mampu bergerak menggunakan sihir, dan mencoba terlibat dalam pertarungan tiruan dengan itu tapi, meskipun sihir itu dibuat olehku, itu adalah lawan yang cukup merepotkan. Sementara kamu mengatakan itu sulit, aku terkejut kamu bisa melakukannya begitu saja. Ya jangan terlalu memujiku. Sial, ironi dari situasi ini tidak sampai padanya. Aku iri dengan bakatnya, sial. Bahkan bagiku, jika bukan karena efek evolusi, aku akan tetap menjadi manusia normal, tidak, aku bahkan akan lebih rendah daripada manusia normal. Kenapa sih aku mengatakannya entah bagaimana membuatku merasa sangat sedih sekarang. Saat aku jatuh ke dalam lingkaran depresi, Rurune yang tetap diam sampai sekarang, berbicara. Seekor burung es, itu tampak lezat. Kamu, jangan berubah ya. Sebenarnya, bahkan jika kamu menyebutnya burung es, itu lahir dari sihir Al, dan yang terpenting, memakan es sebesar itu akan membuatmu sakit perut, hah. Aku tidak bisa membayangkan Rurune sakit perut. Setiap kali makanan dilibatkan, ketidakteraturan Rurune sangat luar biasa. Aku telah mempelajari detail serigala berwarna hitam yang dia tendang selama Royal Capital Cup setelahnya, tetapi sepertinya itu adalah monster arang. Kebetulan, dari apa yang aku dengar tentang hubungan antara peringkat monster dan petualang, tampaknya mereka tidak sama. Sebagai contoh untuk menjatuhkan monster Krang, itu akan membutuhkan 5 petualang Krang, meskipun ada kemungkinan petualang Brang bisa mengalahkannya sendirian, dan juga untuk monster yang peringkatnya sama dengan para petualang, sepertinya mereka akan membutuhkan setidaknya 5 orang untuk memburunya. Juga, seperti yang dibutuhkan seorang petualang Brang untuk memburu monster Krang sendiri, bahkan perbedaan satu peringkat akan menghasilkan beberapa perbedaan besar dalam kemampuan. Namun, tampaknya ada lompatan besar dari Brang ke arang, karena bahkan jika 5 petualang Brang mencoba untuk berburu iblis Brang, masih ada kasus di mana petualang dihancurkan. Berpikir seperti itu, berarti bahwa iblis yang ditendang Rurune adalah monster yang bahkan 5 Al mungkin tidak bisa mengalahkannya. Dan, bahkan jika itu adalah arang yang sama dengan serigala yang dikalahkan Rurune, Bahamut dikatakan jauh lebih berbahaya, tetapi Luz dengan mudah menangkapnya, menunjukkan betapa menakjubkannya Luz. Seperti yang diharapkan dari ksatria terkuat kerajaan. Dia berada pada level yang melampaui petualang serang top. Aku yang bisa bertarung dengannya, dan keluar tanpa cedera juga sangat kuat, punya masalah dengan itu. Sementara aku masih merasa tertekan dan jatuh, aku melihat seseorang menuju kami dari kastil. Orang itu adalah Luz, yang aku pikirkan di kepalaku. Selamat siang, Sishu. Apakah latihanmu untuk hari ini selesai? Ya, baru saja. Begitukah? Siapa mereka? Ketika Luz memperhatikan Saria dan yang lainnya, keterkejutan menyebar tanpa ekspresi saat dia bertanya. Ketika aku memberi tahu Floriosan tentang partisipasi mereka dalam pelatihan hari ini, aku sudah memperkenalkan mereka kepadanya, tetapi aku belum memperkenalkan mereka kepada Luz. Berpikir begitu, aku berbalik untuk memperkenalkan Saria dan yang lainnya dan mereka semua memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Wah, orang yang sangat cantik. Ya, gadis ini adalah pemimpin Valkyrie Sword Signs of the Holy Maiden, Luz yang terkenal yang juga dikenal sebagai Knight of Sword, pedang ksatria. Master, gadis di sana, dia entah bagaimana terlihat seperti Floriosan. Tampaknya mereka terkejut dengan kecantikan Luz. Tentu saja dia cukup cantik untuk memanggilnya cantik, tetapi Saria, Al, dan Rurune juga tidak kalah, dan dalam hal tertentu, dengan resistensi Bishoujoku, aku tidak terkejut seperti mereka. Tapi tiba-tiba ditantang seperti itu sungguh mengejutkanku. Selain itu, walaupun tidak buruk untuk terlihat cantik, tetapi seperti yang diharapkan, aku pikir seseorang dengan hati yang indah adalah yang terbaik, meski aku mungkin sudah langsing sekarang, tetapi aku tidak dalam posisi untuk menilai karena aku dulu gemuk dan canggung. Saria dan yang lainnya terlalu baik untukku. Ketika aku sekali lagi mengingatkan diri sendiri tentang kebahagiaanku, mereka bertiga memperkenalkan diri. Aku Saria, pengantin Seichi. Aku Altria Graham. Aku, pacar Seichi. Aku Rurune. Aku adalah pelayan yang melindungi masterku sebagai seorang ksatria. Pengenalan diri macam apa itu? Aku benar-benar tidak berharap mereka menjatuhkan bom seperti itu di pengenalan diri mereka.
Meskipun mungkin tidak salah bagi Saria untuk menyebut dirinya pengantinku, dan Al mengatakan dia pacarku, tapi Rurune menyebut dirinya pelayanku benar-benar buruk. Lihat, Floriosan dan Luz sama-sama kaget. Sementara aku membiru dari wajahku, berpikir tentang cara menjelaskan diriku sendiri, mereka berdua tiba-tiba memiliki ekspresi penerimaan di wajah mereka. Seperti yang diharapkan dari Seiichi-kun, menjadi lebih licik daripada aku. Shishu, aku bangga punya guru sepertimu. Kesanmu padaku tidak melampaui batas tertentu kan? Sekali saja, aku ingin bertanya kepada semua kenalanku tentang kesan mereka terhadapku. Seperti apa rupaku bagi mereka? Ketika ekspresi lelah muncul di wajahku atas reaksiku pada keduanya, Luz tiba-tiba berekspresi seolah dia mengingat sesuatu, dan memanggilku. Ah, itu benar. Shishu, aku ingin meminta permintaan padamu. Ketika aku menjawab dengan wajah bodoh, Luz menurunkan suaranya. Ini masalah pembunuh yang menyerang Yang Mulia. Di lehernya, adalah alat sihir yang disebut kerah perbudakan, dan itu tidak dapat dihapus dengan sembarangan. Dengan demikian, aku ingin meminta bantuanmu Shishu. Kerah perbudakan. Aku mengerutkan kening atas apa yang dikatakan Luz. Karena aku membaca semua jenis buku, aku juga memperoleh pengetahuan tentang kerah perbudakan. Pertama, kerah perbudakan, seperti namanya, adalah alat yang memaksa pemakainya menjadi budak. Selain itu bukan alat terkutuk, tetapi alat sihir sebagai gantinya. Alat terkutuk bukanlah sesuatu yang dapat digunakan untuk mengendalikan seseorang, tetapi dalam kasus alat sihir kerah perbudakan, orang yang menaruhnya di pemakai dapat memberikan perintah apapun yang mereka mau. Selain itu, tidak ada batasan berapa banyak perintah yang dapat diberikan. Juga pemakainya tidak dapat membahayakan orang yang menaruhnya. Selain itu, pemakainya tidak dapat melepaskan kerah perbudakan sendiri, dan orang lain yang dengan paksa mencoba melepasnya akan menyebabkan kerusakan yang sangat besar bagi pemakainya. Ngomong-ngomong, ada juga versi kecil dari kerah perbudakan, yang disebut gelang perbudakan, dan selain dari itu, tidak ada batas jumlah perintah yang dapat diberikan, itu memiliki efek yang sama dengan kerah perbudakan. Pada saat ini, efek dari kerah perbudakan sedang ditutup dengan penghalang, dan Lorna menginterogasi orang itu, tapi bahkan penghalang ada batasnya, ya, kerah perbudakan adalah alat sihir yang sangat kuat, jadi penghalang yang sama kuatnya harus disiapkan. Aku mengerti situasinya. Jika aku bisa, aku ingin mencoba melakukan sesuatu tentang situasinya. Dalam sebulan terakhir ini, jika itu bisa membantu orang lain, aku belajar untuk tidak ragu menggunakan kekuatanku yang sangat kuat ini. Itu karena, dengan pelatihan Floriosan dan Luz, aku bisa mengelola kekuatanku sampai batas tertentu. Jika kekuatan konyolku bisa menyelamatkan gadis muda itu, maka aku akan mengulurkan tanganku sekuat apapun yang aku bisa. Terima kasih banyak, Shishu. Dan juga, ada satu hal lagi yang harus kukatakan padamu. Katakan padaku. Ya, karena itu, aku ingin menyelesaikan masalah gadis itu terlebih dahulu, jadi mari kita pergi ke ruang interogasi. Maka, ketika aku akan mengikuti Luz, dan pindah ke tempat Lorna melakukan interogasi, Saria dan yang lainnya bereaksi. Hah? Seiichi, kemana kamu pergi? Tidak, aku ada sedikit urusan. Dengan hanya kamu dan Louise-san, urusan apa itu? Yah, tidak hanya kita berdua saja. Master, tidak bisakah kamu membawaku juga? Apakah kamu sudah bosan denganku? Rurune berhenti mengatakan kalimat yang akan mengundang kesalahpahaman. Aku tidak tahu bagaimana menjawab ketiganya yang bertanya kemana aku pergi. Jika aku dengan jujur mengatakan aku akan pergi ke ruang interogasi, maka akan ada kebutuhan bagiku untuk menjelaskan mengapa aku pergi ke sana, dan mereka juga akhirnya akan mengetahui bahwa Ranze-san diserang. Sementara aku memutar otak untuk mencari jawaban yang akan memuaskan mereka, Luz dan Floriosan berkerumun dalam diskusi, sebelum akhirnya, Luz mulai berbicara sebagai perwakilan mereka. Shishu, jika mereka berhubungan denganmu, maka tidak perlu merahasiakannya. Tapi, apakah tidak apa-apa? Memberitahu mereka seperti itu. Ya, namun, aku ingin mereka bertiga bersumpah untuk menjaga semua yang mereka lihat dan dengar mulai sekarang secara rahasia. Pada jeda Luz, Saria dan yang lainnya saling memandang sesaat dan segera menjawab. Ya, aku mengerti. Aku akan merahasiakannya. Aku juga baik-baik saja dengan itu. Sejak awal aku tidak tertarik.
Aku akan merahasiakannya. Terima kasih banyak. Kalau begitu, aku akan jelaskan saat kita bergerak. Silakan ikut denganku. Maka, mengikuti Luz, dia menuntun kami ke kamar yang Lorna gunakan untuk interogasi. Tidak mungkin, untuk Raja menjadi sasaran. Ketika kami menuju ke kamar, Luz hanya menjelaskan peristiwa yang terjadi sebulan sebelumnya, dan ekspresi Al menjadi serius. Tapi terima kasih kepada Seichi, dia selamatkan. Seperti yang diharapkan dari Seichi. Keren sekali. Ya, terima kasih. Tapi sebaliknya, cara Saria berbicara terdengar seperti dia benar-benar tidak khawatir dan Rurune tidak tertarik sejak awal. Keledai ini, dia benar-benar tidak menunjukkan minat pada apapun selain makanan. Karena dia tidak terpengaruh oleh semuanya, aku merasakan campuran perasaan yang aneh, sesuatu seperti kejutan, dan rasa hormat, ketika tiba-tiba Luz berhenti. Ini adalah ruang interogasi. Tapi, tolong pikirkan ruangan kita sekarang sebagai tempat untuk melihat apa yang terjadi di ruang interogasi. Kami diberitahu dengan singkat, tetapi dalam kenyataannya, ruang interogasi ini atau apapun, mirip dengan ruang yang digunakan dalam drama detektif di mana detektif lain dapat mendengarkan interogasi, dan hanya ada satu pintu yang menuju ke ruang interogasi. Tetapi, dibandingkan dengan apa yang terlihat dalam drama detektif, ruang interogasi ini memiliki satu perbedaan. Yaitu, itu tidak seperti dalam drama detektif, di mana mereka menggunakan kaca satu arah untuk melihat ke ruangan lain. Ruangan ini memiliki sihir pengintai, seperti yang digunakan di Royal Capital Cup, yang memproyeksikan pemandangan itu kepada kita. Sepertinya interogasi baru saja dilanjutkan. Ketika Luz berkata begitu, kami mengalihkan pandangan ke gambar, di mana Lorna-san, dan gadis yang aku tangkap yang kami pikir adalah Bisman kucing hitam, duduk saling berhadapan. Lorna-san, seperti ketika kami bertemu sebelumnya, mengenakan baju zirah, tetapi gadis itu telah diganti pakaiannya yang seperti kostum shinobi menjadi pakaian yang lebih sederhana. Ojou-chan, jika kamu mengaku, itu akan memudahkan kami. Kamu tahu. Lorna-san, sikap macam apa yang kamu tunjukkan padanya? Aku membalas secara internal pada Lorna-san yang dengan sengaja menurunkan suaranya, mengeluarkan suasana yang pas. Jadi kamu hanya diam saja, ya, tapi kamu tahu. Ojou-chan, kami sudah memiliki bukti. Petik 2. Bang, dia memukul meja, atau kupikir seperti itulah dia melakukannya, tetapi dalam postur itu. Mau beberapa, Katsudon. Kamu hanya ingin mengatakan itu, bukan? Aku benar-benar ingin meneriakkan itu, tetapi aku mati-matian menahan diri. Sebenarnya, mengapa Lorna-san bahkan tahu tentang hal-hal yang akan dikatakan detektif di bumi? Tidak, dia mungkin melakukannya tanpa sadar, kan? Saat kami menyaksikan pertukaran antara keduanya dengan mata ragu, Lorna-san hanya membawa satu katsudon. Dan, meletakkan mangkuk katsudon di depan dirinya. Itadakimasu. Jadi kamulah yang akan memakannya. Akhirnya tidak tahan lagi, aku mensukominya. Atau lebih tepatnya, betapa mengerikannya. Gadis itu menelan ludahnya, menatap tajam ke arah Lorna-san yang menyendok katsudon dan membuatnya terlihat lezat. Namun, Lorna-san benar-benar tidak peduli dengan tatapannya, dan mulai dengan sengaja memamerkannya memakan katsudon seolah-olah itu lezat. Nan, enak. Oh, sungguh disesalkan. Jika kamu jujur mengaku, maka kamu akan dapat menikmati makanan lezat seperti itu juga. Petik 2. Di sini, tolong lihat. Hanya dengan melihatnya membuatku lapar, dan yang terpenting adalah baunya, mufo. Petik 2. Kombinasi dari telur yang menetes ini, dan irisan daging yang renyah ini tak tertahankan. Petik 2. Apakah kamu iblis? Tidak tahan lagi, aku masuk ke ruang interogasi dan berteriak. Sudah kuduga aku tidak bisa menahannya. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, itu terlalu menyedihkan. Saat aku membuka pintu, Lorna-san yang bingung memiliki ekspresi kaget karena aku baru saja masuk ke ruangan di tengah interogasi, tetapi Luz diam-diam menyelinap ke dalam ruangan, dan tanpa menyalahkanku, memanggil Lorna-san. Lorna, iya, ada apa? Lui sesama. Sebenarnya, mengapa Seichi-san? Makan malammu malam ini hangus. Sepertinya Luz memutuskan bahwa tindakan Lorna-san terlalu kejam, dan dia dengan dingin mengumumkannya. Kamu tahu, bahkan untuk interogasi, harus ada cara yang lebih baik untuk melakukan ini. Mengapa kamu memilih untuk melakukan ini?
Aku pikir menunjukkan padanya makanan yang benar-benar enak saat dia lapar dan mengatakan kamu dapat memiliki beberapa jika kamu memberiku informasi akan menjadi cara mudah untuk membuatnya berbicara. Orang itu masih seorang gadis muda, kamu tahu. Ada hal yang harus dipertimbangkan. Saat aku melihat Luz menguliahi Lorna San, Rurune bergidik ketakutan dan berkata, "Sesungguh bentuk siksaan yang menakutkan. Kamu membuat masalah terlalu besar dari ini." Betapa melekatnya makanan pada keledai ini. Floriosan menatap pemandangan itu dengan senyum masam di wajahnya, dan Saria dan Al benar-benar keluar dari situ, dan masih terkejut. Floriosan, bisakah kamu menyiapkan semangkuk katsudon lagi? Aku tidak keberatan, tapi ketika aku mengatakannya, Floriosan memanggil bawahannya, dan meminta mereka membawa katsudon. Jadi, karena katsudon akan dipersiapkan, itu masih butuh beberapa saat, dan aku membawanya ketika aku pergi ke gadis itu. Aku minta maaf untuk Nesan itu yang jahat kepadamu. Lihat, kami menyiapkan yang lain dari hal yang sama, jadi makanlah sebanyak yang kamu mau. Petik 2, Kenapa aku orang jahat di sini? Lorna, aku masih bicara. Ya, maafkan aku. Itu kesalahanku. Mengabaikan seruan Lorna San yang dingin, aku dengan lembut memberitahu gadis itu, dan dia menatapku, dengan mata setengah terbuka yang berkaca-kaca. Aku tersenyum kecut pada sosoknya dan menepuk kepalanya. Tidak apa-apa bagimu untuk memakannya. Silakan dan makan sebanyak yang kamu mau. Mendengar kata-kataku, gadis kecil itu sedikit ragu tapi segera mulai memakan katsudon sedikit demi sedikit. Makanan lain juga tidak apa-apa, tetapi jika kamu melihat seseorang makan katsudon di depanmu seolah-olah sangat lezat, maka kamu juga ingin makan katsudon. Entah mengapa setiap kali kamu melihat orang makan sesuatu itu selalu terasa lezat. Sementara aku memikirkan hal-hal sepele seperti itu, gadis itu dengan senang hati memakan katsudon. Sekian pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Karena dengan subscribe, like, dan share video ini dapat membantu channel ini berkembang. Matur suwun.